Kita juga masih dengan soal kesehatan, tapi kesehatan lingkungan ini. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi bersama Polda Jatim mendatangi Sungai Tambak Wedi, Kenjeran, Surabaya untuk mengambil sampel dugaan adanya limbah berbahaya di sungai tersebut. Kita simak liputannya. Pengambilan sampel air yang masih ditutupi busa putih tebal dilakukan tim laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Polda Jawa Timur Sabtu siang di Sungai Tambak Wedi, Kenjeran, Surabaya. Sampel air diambil di beberapa titik, antara lain di muara sungai dan di dekat rumah pompa air dan juga sampel air milik warga sekitar sungai. Pemeriksaan laboratorium itu memastikan jenis limbah yang mencemari sungai tersebut membutuhkan waktu beberapa hari. Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jawa Timur nantinya akan mengumumkan ke masyarakat jika hasilnya sudah didapatkan. Tercemarnya Sungai Tambak Wedi, Kenjeran, Surabaya dikeluhkan para nelayan yang sering mencari ikan di sungai ini. Kondisi ini bahkan telah terjadi lebih dari 3 tahun lalu dan menyebabkan tangkapan mereka berkurang. Lama. Sejak kapan itu Pak perkiraan? Ya hampir 3 tahunan itu. 3 tahunan ya Pak ya? Iya kayak ada itu. Dam. Dam. Pak, busa gini pengaruh nggak Pak sama hasil tangkapan itu Pak? Pengaruh. Gimana Pak biasanya? Biasanya ikan-ikan nggak mau sini. Busa putih tebal menutupi Sungai Tambak Wedi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi itu sangat mengkhawatirkan karena akan mempengaruhi ekosistem di sungai tersebut. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ustaz, kalau tadi kita lihat ada video soal cabai palsu ya, itu kan merugikan segmented orang-orang penikmat cabai, merugikan kesehatan. Kalau ini nampaknya lebih masif begitu Ustaz ya. Jadi pelaku pencemaran sungai ini bukan cuma merugikan warga yang ada di sungai, tapi juga lebih umum, alam, habitat hewan dalamnya. Bagaimana Ustaz? Ya ini naudzubillah min dzalik ya, ini astagfirullah. Ini kan ada juga AMDAL kan ada ya, harusnya izin lingkungan dan lain-lain harus dipenuhi ya. Membuang limbah ini kan sebetulnya mengotori dan berdampak tadi kasihan nelayan, apalagi kalau misalnya ikannya ditangkap dan ikannya ternyata beracun kan naudzubillah min dzalik. Karenanya dalam Al-Qur'an tuh Allah itu ya menegaskan dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut sebabkan perbuatan manusia. Nah, di dalam ayat itu sesekali sama Allah itu dibiarkan agar supaya Allah tuh ingin manusia itu merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka itu akhirnya kembali ke jalan yang benar. Artinya ya sudah berhenti melakukan kerusakan. Kadang-kadang itu dibiarkan itu artinya kerusakannya itu dampaknya itu dibiarkan manusia itu merasakannya kan nauzubillah min dzalik gitu. Nah kayak sekarang ini kasihan ini saya lihat nelayan gitu ya. Terus kemudian ikan-ikannya juga itu kan bukan hanya ikan itu ya, makhluk di dalam sungai itu kan bukan hanya ikan, ada tumbuhan lautnya, ada binatang laut yang lainnya gitu. Nah, ini adalah kezaliman menurut saya dan ini berbahaya sekali. Ya, karena orang tersebut egois membuang tanpa berpikir dampak lingkungannya, dampak kepada nanti anak-anaknya, bagaimana airnya, bagaimana yang mengkonsumsi airnya nanti, desa di sekitarnya. Wah ini dampaknya luas sekali. Nah ini bisa menjadi dosanya dosa jariah gitu. Jadi artinya dosa yang terus menerus itu. Naudzubillah. Ini harus segera dihentikan.